Halo rekan-rekan, video kali ini tidak akan membahas tutorial, namun saya mau review laptop yang kebetulan sudah beberapa bulan ini saya gunakan untuk aktivitas pekerjaan sehari-hari, menggantikan laptop lama saya yang kebetulan rusak. Laptop yang akan saya review ini adalah laptop dari Lenovo, tepatnya Lenovo ThinkBook 14S Yoga ITL-3 EID, itu kode lengkapnya ya. Saya kurang tahu juga kapan laptop ini dirilis, cuman kayaknya sudah agak lama, jadi bukan termasuk laptop yang dirilis akhir-akhir ini. Sebelum mulai reviewnya, mungkin sedikit cerita dulu. Jadi aktivitas pekerjaan saya sebagian besar adalah menyampaikan materi training atau pelatihan dalam bidang IT ke berbagai instansi dan perusahaan. Di samping kadang juga mengerjakan proyek kecil-kecilan jika sedang ada waktu senggang. Nah, untuk mendukung aktivitas tersebut, saya membutuhkan laptop dengan RAM atau memori yang cukup besar. Dan karena tren pelatihan sekarang mulai banyak yang bersifat online, maka saya juga butuh layar touchscreen dengan dukungan pen atau stylus untuk mempermudah menjelaskan materi saat pelatihan atau mungkin untuk sekedar membuat catatan maupun coretan-coretan pada materi-materi pelatihan saya. Nah, kenapa akhirnya saya memilih laptop Lenovo ThinkBook ini untuk menggantikan laptop lama saya? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya. Tentu saja terutama untuk mendukung kebutuhan aktivitas pekerjaan saya. Faktor yang pertama, onboard RAM atau memori laptop ini standar saja, yaitu 8 GB dengan tipe DDR4 3200. Namun yang menarik, perhatikan di sini. Laptop ini masih menyediakan satu slot RAM tambahan yang masih kosong. Jadi kita bisa menambahkan satu keping RAM lagi untuk meningkatkan kapasitasnya. Cara pasang RAM ini juga mudah, tinggal lepas heatsinknya, lalu pasang RAM tambahannya, dan tinggal pasang kembali heatsinknya. Nah, kebetulan saya juga sudah menambahkan RAM ini. Saya gunakan RAM DDR4 3200, produk dari tim dengan kapasitas 32 GB. Hasilnya, total kapasitas RAM pada laptop ini sekarang menjadi 40 GB. Faktor yang kedua, storage bawaannya sudah menggunakan SSD NVMe 2240 dengan kapasitas cukup besar yaitu 512 GB. Dan sama halnya dengan RAM, disediakan juga satu slot storage tambahan untuk meningkatkan kapasitas storage ini. Slot storage tambahan ini mendukung SSD NVMe 2280 yang banyak tersedia di pasaran ya. Saya sendiri menggunakan storage tambahan yang masih produk dari tim juga dengan kapasitas 512 GB. Ini tinggal kita pasang saja pada slot yang sudah disediakan ini. Hasilnya, storage pada laptop ini sekarang totalnya 1 TB yang tersimpan pada 2 keping NVMe. Dan tentu saja jika dibutuhkan, jelas storage ini bisa saya upgrade lagi ke kapasitas yang lebih besar. Faktor ketiga, layarnya sudah Full HD IPS dengan resolusi 1920x1080. Tampaknya ini sudah resolusi standar ya akhir-akhir ini. Kemudian ada proteksi Corning Gorilla Glass dan yang pasti sudah touchscreen dengan dukungan pen atau stylus. Jadi tentu saja sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, yang menarik, disediakan tempat untuk stylusnya ini di bagian kanan laptop, seperti rekan-rekan lihat di sini. Jadi saat saya mau gunakan, tinggal saya tarik saja stylus ini, lalu saya gunakan seperti biasa. Dan setelah selesai, tinggal saya masukkan kembali ke tempatnya. Tersimpan rapi. Hal menariknya, stylus ini tidak menggunakan baterai terpisah yang harus kita ganti secara berkala seperti halnya pen atau stylus pada laptop lainnya. Namun baterai pada stylus ini akan otomatis di-charge saat tersimpan pada tempatnya ini. Stylus ini juga menggunakan teknologi Wacom AES yang artinya kompatibel dengan stylus keluaran Wacom lainnya yang menggunakan teknologi yang sama. Contoh di sini kebetulan saya punya stylus ini dari Wacom Bamboo Ink. Ini support AES juga dan perhatikan stylus ini juga bisa saya gunakan pada laptop ini.
Atau contoh lain, saya juga masih bisa menggunakan stylus dari laptop Lenovo saya yang kebetulan sudah support Wacom AES juga. Perhatikan, masih bisa digunakan juga. Faktor keempat, port pada laptop ini rasanya sudah sangat lengkap untuk mendukung berbagai perangkat yang saya gunakan. Di bagian kiri, ini kita lihat ada dua port USB Type-C. Ini keduanya bisa digunakan sebagai input untuk charge laptop ini, atau bisa juga untuk dihubungkan dengan perangkat lain karena sudah mendukung fitur DisplayPort dan Thunderbolt. Kemudian masih ada port HDMI yang kadang masih saya butuhkan untuk terhubung dengan proyektor ya, saat pelatihan terutama. Dan kemudian ada port USB dan audio biasa. Pindah ke bagian kanan, ini di bagian kanan portnya standar saja. Di sini ada Kensington Lock, ada port USB lagi, slot micro SD, tombol power, dan tentunya tempat stylus yang tadi. Nah, tombol power di bagian kanan ini juga berfungsi sebagai fingerprint reader untuk mempermudah saat kita hendak login ke Windows. Jadi fingerprint readernya tidak berada di tempat terpisah, namun menjadi satu dengan tombol power ini. Faktor yang kelima, laptop ini dirilis dalam dua tipe prosesor, yaitu Intel i7 dan Intel i5 generasi ke-11. Saya sendiri lebih memilih tipe yang Intel i5. Pertimbangannya tentu saja harganya lebih murah ya. Tepatnya yang saya pilih adalah Intel i5 1135G7. Prosesor ini memang saat ini mungkin bukan yang tercepat dan bukan yang terbaru. Namun buat saya sendiri, kinerja atau performance-nya rasanya sudah lebih dari cukup untuk mendukung aktivitas pekerjaan saya. Dan faktor terakhir yang membuat saya memilih laptop ini adalah harganya yang relatif lebih rendah dibandingkan laptop-laptop lainnya dengan fitur dan spesifikasi yang sama. Saat saya beli beberapa bulan yang lalu, laptop ini harganya sekitar 15,5 juta. Lalu jika saya tambahkan dengan harga RAM tambahan, harganya sekitar 2 jutaan. Lalu storage NVMe tambahan sekitar 1 juta. Maka total harga akhirnya sekitar 18,5 juta. Memang masih terbilang mahal, namun sekali lagi kalau kita compare dengan laptop lain, terutama dari sisi fitur dan spesifikasinya, dengan harga segini, saya sudah mendapatkan sebuah laptop dengan prosesor yang bisa dibilang cepat, RAM 40GB, DDR4 3200 dual channel, kemudian storage-nya 1TB NVMe yang masih bisa saya tingkatkan lagi kapasitasnya, plus layarnya sudah IPS, touchscreen, Full HD dengan dukungan pen atau stylus yang menggunakan teknologi Wacom AES yang terintegrasi. Nah, itulah beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan saya dalam memilih laptop ini. Sebagai tambahan buat rekan-rekan, fisik dari laptop ini juga cukup tipis dan ringan. Kemudian bodi atas dan bawahnya ini sudah menggunakan bahan metal atau aluminium. Dan menurut spesifikasi resminya katanya sudah melewati uji standarisasi militer juga. Kemudian perhatikan warna bagian depannya, ini cukup menarik karena menggunakan skema dual tone. Dengan adanya dual tone ini lumayan laptopnya jadi terlihat lebih premium ya. Dan laptop ini juga jelas bisa dilipat karena masih merupakan seri Lenovo Yoga. Untuk keyboard, ya semua orang pasti tahu kalau keyboard Lenovo itu termasuk salah satu keyboard yang nyaman untuk digunakan mengetik ya. Ini sudah ada backlit-nya juga dengan dua level pencahayaan. Dan grafik card-nya sudah menggunakan Intel Iris Xe. Namun saya tidak akan membahas grafik card ini karena saya kurang begitu mempedulikan masalah grafis ini. Karena memang aktivitas pekerjaan saya yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan grafis yang tinggi. Sekarang bagaimana dengan unjuk kerja atau performance-nya? Saya tidak akan menampilkan skor hasil uji benchmark dengan bantuan software, karena skor ini menurut opini saya sendiri sifatnya relatif. Skor hasil benchmark yang tinggi belum tentu hasilnya akan memuaskan juga saat laptopnya digunakan. Jadi saya akan coba perlihatkan saja agar rekan-rekan bisa melihat contoh performance dari laptop ini.
Aplikasi yang pasti saya buka pertama kali saat menggunakan laptop adalah aplikasi yang namanya Biskuit. Tampilannya seperti ini. Aplikasi ini saya gunakan untuk mempermudah komunikasi terkait pekerjaan. Karena saya bisa sekaligus membuka beberapa WhatsApp, Telegram, email, termasuk akun sosmed juga. Jadi artinya dengan aplikasi ini saya nggak perlu bolak-balik buka HP terus. Berikutnya saya biasa menjalankan browser Edge sekedar untuk memutar musik dari YouTube. Serta tentunya tab-tab lainnya untuk membuka beberapa website yang mungkin saya butuhkan. Ini termasuk sedikit, biasanya jumlah tabnya lebih banyak lagi ya. Dan ketika sedang menyusun atau menyiapkan modul pelatihan, seringkali saya harus membuka beberapa aplikasi Excel seperti ini. Saya sudah membuka 2 file Excel. Ini file Excel yang pertama isinya cukup kompleks, ada 3 sheet dan sudah di-generate 1 report akhir. Dan ada 1 file Excel lagi yang datanya lumayan. Ini jumlah baris datanya sekitar 500.000 baris data ya. Kemudian kadang saya membuka aplikasi Microsoft Power BI. Ini biasanya untuk keperluan project atau kalau misalkan ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi Microsoft Power BI ini. Ini saya buka contoh salah satu sampel Power BI yang diambil dari database Adventure World. Ini isinya sudah berisikan beberapa report, artinya sudah sangat kompleks, sumber datanya juga sudah bisa dibilang relatif sangat besar. Dan kalau kita lihat, saya bisa berpindah-pindah antar halaman report dengan cukup cepat tanpa adanya penurunan kinerja yang cukup berarti ya. Dan tentunya ada aplikasi PowerPoint juga. Ini termasuk sering saya buka juga setiap kali buka laptop. Tentu saja ini saya gunakan untuk menyusun slide-slide presentasi untuk pelatihan atau untuk keperluan lainnya. Biasanya saya malah bisa membuka 2 atau lebih PowerPoint sekaligus saat bekerja. Kemudian untuk referensi, jelas biasanya saya harus buka beberapa file PDF sebagai referensi tambahan. Dengan beban pekerjaan seperti ini, ternyata saya masih bisa menjalankan VM atau virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware Workstation dan kebetulan ini ada 2 VM yang saya jalankan. VM yang pertama ini adalah VM Ubuntu. Ini saya set RAM virtualnya sekitar 4 GB. Ini biasanya saya gunakan untuk keperluan sebagai database server. Dan di sini saya juga jalankan 1 VM lagi. Ini saya set virtual RAM-nya sekitar 8 GB. Ini kebetulan saya install Windows 11 untuk sekedar explore lebih lanjut pada Windows 11 ini. Karena jika rekan-rekan lihat sampai di sini, dengan kondisi beban pekerjaan seperti ini, ternyata bisa dibilang kita tidak mendapatkan penurunan performance atau kinerja yang berarti. Saya masih bisa berpindah-pindah antar aplikasi dengan cepat dan pekerjaan pun bisa dibilang masih relatif cukup nyaman. Kalau sekarang kita lihat di performance pada Task Manager, perhatikan di sini penggunaan resource CPU untuk sekian banyak aplikasi yang terbuka termasuk VM ini ada di kisaran angka 50% sampai 60% dan memori ini yang terpakai sekitar 60%. Artinya masih ada sisa resource lagi yang bisa kita gunakan untuk membuka aplikasi lain, untuk berpindah antar aplikasi dan seterusnya. Jadi saya rasa resource pada laptop ini dengan adanya tambahan RAM dan hard disk tadi ini masih sangat-sangat atau mungkin bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Nah, kemudian bagaimana dengan suhunya? Suhu ini juga saya rasa masih relatif wajar. Dalam kondisi beban seperti ini, di sini saya menggunakan software yang namanya CoreTemp. Rekan-rekan bisa lihat kisaran suhunya ada di angka 50 sampai dengan 65 derajat Celcius dengan kondisi beban pekerjaan seperti ini. Jadi kesimpulannya,
Setelah beberapa bulan menggunakan laptop ini, saya sendiri sangat puas. Karena seperti rekan-rekan lihat, laptop ini sanggup melewati kondisi beban pekerjaan yang padat tanpa adanya penurunan performance yang berarti. Dan menurut saya, laptop ini juga mungkin bisa dibilang merupakan salah satu laptop yang pas dan sangat mencukupi untuk kalangan bisnis dan pekerja kantoran. Spesifikasinya cukup bagus, kemudian tersedia opsi untuk upgrade RAM dan storage agar resource yang tersedianya lebih banyak lagi. Kemudian layar sentuh dengan dukungan pen atau stylus yang terintegrasi, kompatibel dengan teknologi Wacom AES, plus baterai stylusnya yang bisa di-charge juga. Kemudian dapur pacunya prosesor Intel i5 yang menurut saya kinerjanya bisa dibilang ya sangat memuaskan. Portnya lengkap, bodinya berbahan dasar metal, bobotnya ringan, ramping, dan tentu saja bentuk fisiknya yang bisa dibilang terlihat premium. Nah, preferensi tiap orang untuk laptop pastinya akan berbeda. Namun mudah-mudahan saja review singkat ini bisa sedikit membantu rekan-rekan yang kebetulan sedang mencari laptop, terutama untuk membantu aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya.